lomba yang bertaraf nasional atau lomba-lomba kolosal, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, perlu kita pikirkan, perlu kita rumuskan atau ramu sebuah gelaran lomba menjadi suatu menarik. Jadi gelaran lomba itu tidak hanya sekedar melaksanakan dengan hadiah yang besar, yang fantastis, kemudian jadi sukses. Tidak, Sobat Kristal. Ada beberapa hal yang membuat kalau memang kita melihat bahwa event-event kolosal itu sukses dan menjadi sebuah ikon, baik di organisasinya ataupun menjadi barometer yang selalu dinanti-nanti oleh Kecomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Apa kabar nih buat Sobat Kristal? Oke, good. Ya, buat Sobat Kristal, kali ini kita akan mencoba untuk mengupas tuntas tentang strategi di dalam meng-create atau menyelenggarakan lomba burung berkicau di tingkat nasional. Kita coba bahas dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya. Sering sekali kita ini suka luput dalam mempersiapkan lomba yang bertaraf nasional atau lomba-lomba kolosal. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, perlu kita pikirkan, perlu kita rumuskan atau ramu sebuah gelaran lomba menjadi suatu menarik. Jadi gelaran lomba itu tidak hanya sekedar melaksanakan dengan hadiah yang besar, yang fantastis, kemudian jadi sukses. Tidak, Sobat Kristal. Ada beberapa hal yang membuat kalau memang kita melihat bahwa event-event kolosal itu sukses dan menjadi sebuah ikon, baik di organisasinya ataupun menjadi barometer yang selalu dinanti-nanti oleh Kecomania. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama itu adalah Sobat Kristal harus berpikir untuk bagaimana menciptakan sebuah gelaran yang memiliki magnet, memiliki daya tarik yang luar biasa kepada kontestan. Jadi salah satu yang menjadi daya tarik adalah pada saat penentuan tema dari gelaran tersebut. Tema itu harus benar-benar menarik, benar-benar original, sesuatu hal yang tidak banyak dijalankan oleh event organisasi lain. Jadi Sobat Kristal harus berpikir bagaimana tema apa sih sebenarnya yang sangat menarik. Salah satu contoh, kita bisa melihat bahwa gelaran-gelaran kolosal yang original temanya, yang
sudah bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun eh, diselenggarakan, yaitu adalah Piala Raja yang diselenggarakan oleh PBI. Nah, Sobat Kristal bisa melihat bagaimana Piala Raja ini selalu ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nanti oleh Kicomania. Padahal mungkin event-event lain mungkin bisa, tapi karena dia adalah original, Piala Raja itu sudah menjadi trademark dari gelaran PBI, prestisiusnya luar biasa. Ada suatu kebanggaan bagi Kicomania yang bisa hadir atau ikut di dalam gelaran tersebut, Sobat Kristal. Apalagi contohnya yang lain? Ya, kita sudah tahu dan semua tahu bahwa Presiden Cup dan BNR Award adalah gelaran yang diselenggarakan oleh BNR. Dua gelaran tersebut adalah gelaran yang menjadi suatu ikon yang ditunggu-tunggu, prestisiusnya yang luar biasa, gelaran 2 tahun sekali. Jadi bukan setiap tahun, tapi 2 tahun sekali. Dan gelaran itu bergantian antara Presiden Cup dan BNR Award. Dan dua-duanya menjadi gelaran yang benar-benar ditunggu oleh Kicomania, Sobat Kristal. Nah, coba kita kulas. Kenapa sih event-event ini menjadi suatu barometer? Banyak sih sebenarnya event yang ditunggu-tunggu. Kalau memang kita bicara dengan RGN atau Raja Garuda Nusantara, itu dengan Piala Pasundannya. Nah, jadi event-event ini itu tidak semata-mata atau tidak seujuk-ujuk menjadi event yang spektakuler atau event-event yang memang menjadi ikon dari setiap organisasi-organisasi yang menyelenggarakannya. Ada persiapan-persiapan, ada metode-metode yang memang dipersiapkan begitu matang oleh penyelenggara. Nah, kita bahas pertama adalah tema. Tema yang original akan menciptakan suatu hasil karya yang baru, dan tema ini akan berhubungan atau ada referensinya dari sebuah ikon kota, gitu ya. Jadi sumber mendapatkan tema itu bisa dari ikon kota atau ikon dari kultur, gitu ya, atau memang sebuah instansi yang memang ya seperti kayak Presiden Cup, atau nama dari embrio dari organisasi seperti kayak BNR, kemudian BNR memberikan BNR Award. Itulah salah satu pola pikir yang kita yang bisa kita menjadi dasar awal untuk menentukan tema. Tapi tidak harus juga membuat tema kolosal itu harus dengan nama instansi. Bisa juga dengan apa saja yang menarik tapi yang unik, Sobat Kristal. Ya, jadi kalau Sobat Kristal bisa sudah ada pandangan bahwa memang tema itu sangat penting untuk kita tentukan. Ada banyak-banyak event-event yang menggunakan tema-tema yang unik lainnya. Setelah kita menentukan tema, kemudian kita bisa melihat tanggalnya atau pelaksanaannya itu kapan. Biasanya kita melaksanakan kegiatan itu bertepatan dengan hari jadi provinsi, hari jadi kota, gitu ya, atau memang menjadi
hari jadinya atau hari terbentuknya organisasi. Nah, tapi yang penting bukan soal kita mengkoneksikan kepada hari-hari penting. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa meng-cross check, kita bisa mengevaluasi dulu apakah tanggal yang kita tentukan tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya. Itu penting buat Sobat Kristal. Kenapa? Kenapa itu menjadi suatu hal yang penting? Karena memang yang jika kita berbenturan dengan event-event besar lainnya, maka untuk mendapatkan atau berharap dengan totalitas satu titik, istilahnya kontestan untuk hadir di gelaran kita pasti akan terpecah. Karena masing-masing pasti gelaran memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri, Sobat Kristal. Ya, jadi dipikirkanlah bagaimana supaya tanggal itu benar-benar clear. Tapi dengan banyaknya event-event, maka tidak menutup kemungkinan event kita juga akan bersamaan dengan event dari penyelenggara lainnya. Kalau itu terjadi, ya tidak ada masalah. Yang penting kita sudah memikirkan terlebih dahulu tentang tanggal yang paling cocok. Selain itu, dari tanggal tadi kita juga harus memikirkan, jangan nanti kalau kita bikin event kolosal jangan musim hujan, kalau upayakan. Karena kalaupun musim hujan, ya oke, mungkin kita bisa menggunakan jasa pawang, tapi alangkah baiknya memang event-event itu tidak musim hujan, sehingga berjalan lancar gelaran itu. Tapi memang kalau harus memang di musim hujan, maka ada yang harus dipersiapkan SDM-SDM lainnya yang nanti akan kita bahas lagi. Oke, selain itu juga kita juga harus bisa melihat bagaimana dengan tanggal itu, apakah memang cocok atau pas untuk kita melaksanakan gelaran. Artinya ada kegiatan-kegiatan lainnya nggak yang mungkin lokasi yang akan kita tempatkan itu akan berbenturan dengan event-event yang lain yang tidak berhubungan dengan eventnya kita. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di tahap yang selanjutnya, itu dengan lapangan. Kembali lagi bahwa setelah tema kita tentukan, maka pasti kita akan menentukan trofi yang menarik. Nah, itu juga harus sobat pikirkan, bagaimana trofi itu kemudian sangat menarik, sangat kualitasnya bagus, bisa dipesan dengan desain yang khusus, atau dengan bekerjasama dengan pengrajin-pengrajin. Itu bisa dilakukan, Sobat Kristal. Artinya memang yang paling utama adalah buatlah memang tema itu atau trofi itu memang ada korelasinya, relevansinya dengan tema yang akan kita jalankan. Nah, setelah tema ini, kemudian untuk menghindari benturan-benturan yang kita bahas tadi, maka langkah yang harus dilakukan adalah selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan yang memang akan menyelenggarakan
atau yang sering menyelenggarakan kegiatan. Itulah pentingnya komunikasi ini agar benar-benar kita bisa mengkondisikan tanggal yang akan kita gunakan untuk gelaran tersebut itu eh, dapat dukungan dari penyelenggara-penyelenggara lain yang tidak menyelenggarakan di hari yang sama. Selain itu juga komunikasi ini bisa dilakukan melalui media sosial dengan melaksanakan stop press. Ya, mungkin sebagian kita menyepelekan stop press. Padahal stop press itu adalah salah satu dalam tanda kutip adalah mengunci tanggal agar teman-teman yang akan menyelenggarakan, tapi begitu dia melihat ada tanggal sekian sudah ada yang menyelenggarakan, maka teman-teman akan mencari tanggal yang lain. Nah, atau jika memang ada tanggal yang sudah memang duluan, mereka bisa menginfo ke kita bahwa tanggal itu mereka akan mengadakan kegiatan, maka kita mencoba untuk mencari, berdiskusi bagaimana apakah bisa kita pindah tanggal dan sebagainya. Nah, selain itu juga stop press ini berguna untuk menginformasikan kepada kontestan bahwa tanggal tersebut kita akan menyelenggarakan event nasional. Jadi selain brosur yang menarik, stop press ini juga diupayakan supaya menarik juga, sehingga menjadi suatu daya tarik dari kontestan untuk hadir. Nah, ini dua hal yang utama. Yang pertama yang harus memang kita lakukan yaitu penentuan tema dan penentuan tanggal kegiatan. Itu yang tahap pertama yang harus kita siapkan. Penentuan tanggal tadi dengan menginformasikan di media sosial, di media-media online, media tabloid dan sebagainya, dan juga di lapangan-lapangan rutin yang kita atau rekan-rekan kita adakan, itu juga bisa diinformasikan sehingga membuat kontestan juga akan tahu sebelum kita mengeluarkan brosur, karena mengeluarkan brosur ini adalah setelah semuanya tahap-tahap demi tahap kita fixkan Sobat Kristal. Nah, itu dia tahap pertama yang akan kita lakukan untuk meng-create sebuah kegiatan. Terus kemudian tahap selanjutnya seperti apa? Tahap selanjutnya adalah menentukan lokasi tempat gelaran. Kenapa penting? Dalam menentukan lokasi tempat gelaran itu akan dilaksanakan, ikutin terus. Kita akan bahas tuntas hanya di Kristal Indonesia.